Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cynthia Clara Permata dengan NIM 22010021. Kali ini aku akan menjelaskan survei UKM Warung Sembako Toko Sulaiman dalam rangka menyelesaikan tugas UAS Manajemen Operasi. Oke. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu manajemen operasi, ya kan? Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengolah sumber daya yang tersedia secara optimal dalam suatu proses transformasi, sehingga menjadi output yang punya manfaat lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen operasi yang efektif dan efisien dipandang sangat perlu dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Karena perkembangan dunia, khususnya di bidang teknologi, telah membawa manusia memasuki era informasi sehingga jaringan bisnis pun telah semakin meluas. Perusahaan akan mudah menjual produk dan jasanya ke seluruh dunia. Selanjutnya, apakah itu UMKM? UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik atau BPS berdasarkan kuantitas tenaga kerja yakni usaha kecil yang memiliki tenaga kerja 5-19 orang. Untuk usaha menengah mempunyai tenaga kerja sangat banyak 20 sampai dengan 99 orang. Nah, kita mulai masuk ke topik yaitu profil UKM Warung Sembako Sulaiman. Nah, Toko Sulaiman merupakan salah satu UKM berbentuk warung yang menjual 9 bahan pokok atau kerap disebut sembako. Warung ini telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun dan masih ramai hingga saat ini. Warung Sembako Pak Sulaiman berada di Jalan Balikpapan 1 nomor 27 RT 9 RW 9 RT 9 RW 5 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan usaha ini dikelola langsung oleh keluarga pemilik. Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada anak pemilik toko, narasumber menjelaskan bahwa awal mulanya toko ini dibuka pada tahun 2018 tepat di bagian depan rumah. Karena lingkungan perumahan yang ramai oleh warga, terlebih banyak anak kecil, pemilik yaitu Pak Sulaiman merasa melihat sebuah peluang untuk membuka usaha warung sembako. Dengan bermodalkan dari dana pensiun kerja yang dia miliki, ia bertekad untuk membuka sebuah warung sembako dan diberi nama Toko Sulaiman. Nah, produk-produk apa aja sih yang dijual? Ya, yang pertama itu ada produk Indomarko, contohnya mie instan, susu kental manis, deterjen. Kedua ada produk dari Wings, itu contohnya deterjen, ada pewangi baju, sabun mandi. Ketiga ada produk Arta Boga, contohnya Tango, Fulo, Fugu, Mints, ada teh gelas, pasta gigi, susu Tango, dan lain-lain. Keempat ada produk Garuda, contohnya snack Giri, Coklatus Wafer. Kelima adalah produk Oasis. Itu kayak air mineral gelas, ada yang ukuran 600 mili, ada yang botol 1500 mili. Yang terakhir itu ada produk rokok, contohnya produk Jarum, Gudang Garam, dan Sampurna. Nah, kita masuk ke strategi operasi. Strategi operasi itu merupakan sebuah visi fungsi operasi yang digunakan sebagai arahan atau dorongan dalam proses pengambilan keputusan supaya selaras dengan tujuan perusahaan. Visi fungsi operasi dari strategi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan nantinya akan direfleksikan ke dalam bentuk rencana formal. Nah, adanya visi dan arahan dalam proses pengambilan keputusan ini harus dapat menghasilkan sebuah pola pengambilan keputusan yang konsisten, sehingga menciptakan keunggulan perusahaan dalam persaingan. Nah, di Toko Sulaiman ini, strategi operasi adalah seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan bagaimana fungsi operasi menunjang strategi bisnis perusahaan. Nah, kita masuk ke strategi operasi di Warung Sulaiman. Nah, setelah melakukan wawancara dengan narasumber, tidak ada visi misi yang signifikan yang terbentuk karena warung sembako kecil-kecilan ya, guys. Nah, hanya saja karena UKM ini berbentuk warung toko sembako dan di sekitaran perumahan tuh ada beberapa jenis UKM yang sama. Maka UKM warung toko Sulaiman ini melakukan sebuah upaya strategi operasi dia untuk menjadi lebih berbeda dari warung lainnya yang sejenis yang membuat warung yang peneliti-teliti berbeda dengan warung sejenis di daerah yang sama adalah produknya mereka punya produk homemade guys namanya yaitu produk puding dan kue cincin. Nah, produk homemade ini asli buatan pemilik toko sehingga cita rasanya khas dan produk ini mampu menjadi salah satu penunjang yang mendukung kelebihan dari toko ini. Kedua adalah strategi layout. Secara definisi, tata letak atau layout adalah pengaturan dan penempatan alat-alat
tenaga kerja, dan tahapan kegiatan dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Nah, strategi layout sangatlah penting, di mana layout bisa menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Layout juga memiliki banyak dampak strategis karena layout menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontrak pelanggan, dan citra perusahaan. Nah, strategi layout Warung Sulaiman, menurut narasumber yaitu anak pemilik toko, penerapan strategi layoutnya ini sama sih sebenarnya sama kayak warung-warung sembako pada umumnya. Kayak produk rokoknya ditaruh di etalase rokok di bagian depan, terus produk cemilan sebagian digantung, sebagian juga ada taruh di rak-rak. Terus juga untuk produk minuman, khususnya kayak susu-susu dan sebagainya itu mereka berada di dalam kulkas dan freezer. Jadi kondisi minumannya berada di suhu dingin dan kalau pembeli ingin konsumsi tuh enak, udah segar gitu ya, udah dingin-dingin. Nah, untuk produk-produk sabun atau produk yang beraroma wangi itu diletakkan di bagian rak terpisah dari rak makanan. Karena kan namanya produk wangi kan, sabun-sabun kan nggak baik ya kalau digabung gitu. Jadi, di sini layoutnya tuh dipisah. Ini adalah gambar asli bagaimana strategi layout warung di toko Sulaiman. Jadi jelas-jelas ya guys. Di depan tuh ada rokok-rokok, ada ciki-ciki, ada yang digantung, ada yang ditaruh. Terus juga di samping-sampingnya itu ada rak-rak penyimpanan buat barang-barang lainnya. Tuh. Selanjutnya adalah sumber daya manusia dalam manajemen operasi. Sumber daya manusia atau SDM merujuk pada semua individu yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. SDM mencakup semua tingkatan dan jenis pekerjaan, mulai dari pimpinan hingga pekerja lapangan. Nah, pengertian SDM melibatkan pemahaman bahwa individu-individu ini tidak hanya sebagai sumber daya yang tersedia untuk digunakan oleh organisasi, tapi juga sebagai aset yang berharga yang dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam pengolahan SDM yang baik terhadap konsep pembagian kerja atau division of labor yang didasarkan atas konsep yang sangat sederhana. Nah, bagaimana sih manajemen SDM Warung Sulaiman? Nah, dari hasil wawancara juga, warung toko Sulaiman itu selalu buka setiap hari. Dan biasanya dibuka mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 malam sampai malam ya guys. Ini salah satu kelebihan sih. Karena 24 jam berarti. Nah, kembali lagi, karena UKM ini dikelola langsung oleh keluarga pemilik, maka untuk pengelolaan SDM-nya dalam mengelola warung secara langsung tuh melibatkan istri pemilik toko, tante, kakak narasumber, dan juga narasumber sendiri dengan rincian pembagian waktu jaga sebagai berikut. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu yang jaga itu adalah istri pemilik toko. Dari jam 12 sampai jam 6 maghrib, itu yang jaga adalah kakak narasumber atau anak pertamanya. Selanjutnya dari jam 18 atau jam 6 sampai jam 20 atau jam 8 malam itu yang jaga adalah tante narasumber. Dan terakhir sampai waktu yang tutup dari jam 8 malam sampai jam 12 malam itu yang jaga narasumber. Jadi bergantian ya, ada pembagian waktunya buat ngejaga warungnya. Dan kita adalah manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan metode atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri atas supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail, hingga jasa-jasa logistik. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada metode ini adalah fokus pada pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa menggunakan konsep supply chain management. Nah, konsep manajemen rantai pasokan di warung toko Sulaiman. Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan arus termasuk dari pencatatan kas keuangan, pencatatan koordinasi dengan supplier mengenai stok, terus pencatatan mengenai piutang, semua itu tercatat secara manual dan terdata dengan rapi. Nah, pencatatan manual ini sudah dilaksanakan sejak awal berdirinya warung. Namun makin ke sini tuh terkadang pencatatan kerap tidak dilakukan atau lupa gitu ya. Terlebih karena sistem penjagaan warung yang dilakukan secara bergantian, terkadang ada beberapa permasalahan seperti lupa mencatat, kekeliruan pencatatan, dan masih banyak lagi. Belum lagi nih, terkadang beberapa permasalahan tuh terjadi ketika menghubungi pemasok. Maka dari itu, untuk pengelolaan manajemen rantai pasokan toko ini masih perlu ditingkatkan kembali. Selanjutnya adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah suatu disiplin ilmu dan praktik bisnis yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian persediaan barang atau bahan dalam suatu organisasi. Tujuan utama manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat, dengan biaya penyimpanan yang minimal, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan.
Nah, manajemen persediaan pasokan warung Sulaiman. Ini adalah perkataan dari narasumber ya. Jadi, menurut tutur narasumber, dari produk minuman yang paling laris itu adalah produk Oasis. Sebulan, kita bisa habis 200 dus sendiri. Sedangkan untuk cemilan, produk yang paling laris itu produk Garuda, yaitu Coklatos yang bisa habis 2 dus sebulan. Untuk produk rokok, yang terlaris adalah produk Sampurna Selera yang bisa habis 2 slop dalam sehari saja, ungkap narasumber. Nah, setelah melakukan wawancara tersebut, narasumber mengungkapkan bahwa dari berbagai produk yang dijual tuh, produk minuman Oasis adalah salah satu produk yang paling laris di toko. Itu sebabnya kondisi warung saat baru restocking produk Oasis tuh sangat dipenuhi kardus produk tersebut. Contohnya ini ya guys, jadi warungnya tuh penuh sama kardus Oasis karena benar-benar itu saya mengamati ya secara langsung selama beberapa jam itu setiap pembeli tuh pasti mereka selalu membeli Oasis. Itu Oasis itu nggak luput dari mereka beli, pokoknya mereka selalu beli Oasis, mau yang kecil mau yang sampai yang gede pun mereka tuh selalu beli tuh. Nah, masih dari manajemen persediaan, karena tingginya permintaan maka pengelolaan persediaan Oasis dan beberapa produk lain yang laris toko tersebut tuh sangat diperhatikan. Narasumber mengungkapkan bahwa Oasis biasanya kami nyetok itu sebulan 2 kali, yaitu di minggu kedua dan minggu terakhir. Jadi dalam 1 bulan totalnya itu mereka melakukan persediaan total 200 dus. Kalau makanan biasanya mereka main sales Indomaret kok 2 minggu sekali. Dan juga untuk rokok mereka juga main sales seminggu sekali dan terkadang harian. Karena kan perputaran produknya sangat cepat. Itu tadi 2 slop aja bisa habis dalam sehari. Itu ungkap narasumber terkait manajemen persediaan warung tersebut. Ini adalah foto ketika supplier Oasisnya itu melakukan restocking di warung tersebut. Jadi sekali restocking tuh bisa banyak ya guys, karena sebulan aja bisa habis sampai 200 dus. Wow, luar biasa. Oke, kita sampai di tahap terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap UKM Warung Sembako Toko Sulaiman, diperoleh bahwa manajemen operasional yang dilakukan UKM ini sudah cukup baik. Nah, dalam aspek strategi operasinya tuh mereka supaya berbeda dari yang lain tuh melakukan produk homemade, yaitu puding dan kue cincin yang jadi kelebihan warung tersebut dibanding warung lain yang berada di sekitaran lokasi. Nah, untuk penerapan strategi layout sama seperti warung-warung sembako pada umumnya, sehingga konsumen tuh dapat dengan mudah melihat dan memilih produk yang ingin mereka beli. Tuh. Untuk aspek pengelolaan SDM-nya, warung toko Sulaiman tuh buka dari 7 pagi sampai 12 malam dan punya pembagian jaga atau shift jaga yang berbeda ya. Nah, karena UKM ini dikelola secara langsung oleh pemilik, maka pengelolaan SDM-nya itu secara langsung melibatkan istri pemilik toko tadi ya, dari jam 7 sampai jam 12, ada tantenya, ada kakak narasumber, dan juga narasumber sendiri, dengan pembagian waktu jaga yang berbeda. Untuk aspek manajemen rantai pasokan, itu masih dilakukan secara manual, sehingga terkadang muncul permasalahan kecil seperti lupa pencatatan, kekeliruan pencatatan, dan lain-lain. Sehingga dalam aspek ini masih perlu diperkembangkan. Tuh. Dan untuk aspek terakhir yaitu manajemen persediaan. Karena produk yang paling laris adalah produk Oasis, toko ini tuh selalu memastikan produk selalu tersedia sebab permintaannya yang tinggi. Oleh sebab itu, pengelolaan persediaan produk ini dilakukan 2 kali dalam sebulan untuk mencegah kurangnya produk yang ditawarkan. Oke, kita sampai di penghujung presentasi ya guys. Sekian presentasi dari saya mengenai survei UKM Warung Sembako Toko Sulaiman. Saya Cynthia Clark Mata dengan NIM 2201 0021 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.